Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sharing lagi nih sekarang tentang banyak hal bebas lah ya. All about marriage. Pranikah, pasca nikah, atau hubungan, atau finansial, atau karir, atau apapun juga silakan. Kang Aga mungkin ada untuk pertanyaan. Ya, banyak yang nanya dari followers SMA maupun KJ. Jadi katanya kan jodoh itu cerminan, tapi kok ternyata banyak juga yang nikah tapi sifatnya bertolak belakang atau bahkan justru yang jadi ujian buat pasangannya. Jadi seperti apa tuh? Bagus. Yang benar itu. Ya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya, luar biasa. Ya sayang. Luar biasa, saya juga nggak ngerti jawabnya gimana. Silakan. Laki baik untuk wanita baik gitu ya. Tapi kenapa ada yang udah menikah gitu kan? Atau ada yang menikah misalnya laki solih dapetnya misalnya wanita yang kurang solihah misalnya, atau ada yang sebaliknya gitu kan, wanitanya solihah tapi ada suaminya yang memang kurang solih gitu. Nah padahal kan janji Allah seperti itu ya gitu. Nah ini juga ada beberapa pendapat sih yang mengatakan bahwa sebetulnya ayat itu bukan letter seperti itu ya, tapi proses gitu. Jadi justru ketika menikah akan saling mempengaruhi suami istri itu. Setuju. Gitu, suami istri itu akan saling mempengaruhi, mana nih yang kuat gitu, mana yang kalau suaminya solih bisa nggak suaminya ini mempengaruhi, membawa wanita itu menjadi baik gitu. Jadi lebih ke proses ya, proses menjalin pernikahan gitu. Nah tapi sebetulnya pada umumnya itu memang pasti wanita baik itu untuk laki-laki yang baik gitu. Mana sering bilang gitu ya, kalau memang misalnya ada wanita yang kenapa sih yang ngedeketin aku cowok-cowok yang nggak bener misalnya kayak gitu ya. Berarti emang dia nggak bener. Jangan-jangan gitu, ada sesuatu yang salah dari wanita tersebut gitu. Kita juga sering diskusi kayak gitu ya. Nah sekarang sedang gitu. rame misalnya, akhirnya kenapa orang yang kelihatannya baik-baik dua-duanya, terus akhirnya bercerai. Oh berarti salah satu yang nggak bener nih. Kalau menurut kita sih berarti dua-duanya nggak bener, karena nggak bisa disalahkan cuma salah satunya. Misalnya ini gara-gara suaminya selingkuh. Biasanya itu nggak mungkin cuma satu. Karena misalnya gini, aku salah, kamu salah banget, aku bener, nggak bisa. Nggak bisa. Namanya sudah suami istri dalam dalam pernikahan pasti kalau ada masalah itu salah dua-duanya. Dan kalau bener, nggak mungkin karena saya yang bener, kamu yang salah, nggak mungkin. Jadi terlibat lah ya, terlibat dalam, gitu. Namanya pertengkaran, perselisihan itu kan nggak mungkin sendiri ya nggak. Mesti ada keterlibatan antara suami istri itu sendiri. Tapi mungkin gitu. Pertanyaannya adalah kenapa suaminya Fir'aun, tapi istrinya Siti Asia. Nah itu kembali ke takdir Allah gitu. Jadi ketika kita sudah berusaha menjadi baik, kemudian ternyata misalnya dapatnya gitu ya, nauzubillah min dzalik gitu seperti Firaun gitu kan. Berarti ada pelajaran hikmah yang sangat besar di situ ya. Qadarullah gitu. Semuanya sudah menjadi bagian dari takdir Allah, dan Allah Maha Kuasa menentukan kembali, bukan ikhtiar kita sebetulnya. Ikhtiar kita itu adalah ibadah. Dan itu maksudnya tidak mungkin kecuali doa bisa mengubah takdir gitu ya, dan mengubah takdir pun dari takdir satu ke takdir yang lainnya gitu. Tetap itu juga ketentuan Allah yang sudah ditentukan gitu. Jadi bukan karena usaha kita juga gitu. Hati-hati gitu, misalnya kita udah usaha ini terus kita dapat jodoh yang baik, wah ini gara-gara usaha saya, enggak gitu. Ternyata itu semuanya takdir dari Allah, kebesaran Allah. Sederhananya gini teman-teman, kalau ini cowoknya atau suaminya nih soleh, istrinya kurang misalnya, nanti ini dalam proses, tadi Manda yang bilang kayak gitu, dalam proses ini akan saling kuat menguat nih. Apakah nanti suaminya yang turun jadi kurang, ngikutin si istrinya, berarti betul kan yang tidak baik dengan yang ketemu yang tidak baik, atau sebaliknya misalnya suaminya baik, istrinya kurang baik, akhirnya mengikuti suaminya, akhirnya yang soleh ketemu sama yang soleh gitu. Nah gimana kalau ternyata sampai akhir hayatnya pun tidak bisa nih, tidak ketemu, ya berarti seperti Fir'aun sama ini memang dikasih ujian oleh Allah. Tapi jarang banget, karena kita nggak segimana ya, separah-parahnya suami zaman sekarang tuh nggak akan yang separah Fir'aun. Fir'aun itu udah paling manusia. Ya sudah mengaku Tuhan kan, berarti kan sudah makanya paling kalau ada istri yang bilang gitu, suamiku tuh kayak Fir'aun, nggak mungkin, karena pasti ada sisi baiknya. Pasti ada sisi baiknya gitu. Nah sama, kita juga jangan menjudge istri kita yang salah atau apa, karena di balik kesalahannya masih banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita syukuri. Betul. Jadi kalau ada yang curhat sama mana juga banyak ya gitu kan, para istri
istri gitu yang suaminya kayak gini gitu. Manda nggak menilai suaminya buruk dulu karena kan Manda hanya taunya dari istrinya, dari curhat istrinya. Benar. Manda juga harus menilainya secara Objektif. dan proporsional. Dan yang paling gitu tahu kan Allah ya. Iya, kenapa Kejadian aslinya. bisa seperti itu? Akhirnya Manda selalu bilang cari dulu penyebabnya. Kenapa suami bisa seperti itu, gitu kan? Pasti itu juga ada sangkut pautnya terhadap istri. Dan Manda terakhir juga sempat ngobrol ya sama antum ya, yang memang istrinya terlihat baik, tapi dapat suami yang kurang baik, dan Manda telusuri gitu ya, kenapa bisa seperti itu? Ternyata memang tadi kembali lagi ke konsep diri tadi gitu. Ada konsep diri yang salah dari istri ini gitu. Misalnya terlalu tidak membela dirinya. Ya, gitu. iya betul. Jadi malah menuhankan suami gitu. Akhirnya hati-hati juga nih. Nah, berarti yang salah tuh konsep dirinya ini nih yang harus dirubah gitu. Jadi berarti hidupnya tuh berkorban terus. Tapi sebenarnya dengan menghancurkan dirinya sendiri. Betul. Ya, nggak boleh juga kayak gitu. Nah, kita nggak bisa mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita sendiri. Walaupun dalam Islam kamu tidak sempurna imannya sebelum kamu mencintai seorang melebihi cinta kepada diri sendiri gitu. Tapi dalam konteks bukan menzolimi diri ya. Nah, itu tadi. Bedain gitu. Ada orang misalnya kata suaminya, kamu harus gini, ya udah, ya nggak bisa lah. Kalau itu menyakiti hatinya, menyakiti perasaannya, menyakiti fisiknya, biarnya demi suami. Akhirnya suaminya akan berlebihan ya. Betul. Suami justru akan semakin jauh gitu, dan itu tidak mengklikkan. Bahkan misalnya istri yang tegas, khusus buat suami yang tipe kayak gitu, itu menyandarkan suami. Betul. Misalnya istrinya lembut terus, tapi di satu titik dia bilang, kalau memang kayak gini terus, kayaknya saya sudahi. Suaminya jadi, maaf. Nah, itu bakal bagus dibandingkan, ya udah deh, terus turun. Dan malah kecintaan kepada suaminya bisa melebihi kecintaan kepada Allah. Nah, itu yang hati-hati. Ini yang hati-hati gitu. Itu yang jangan sampai karena saking cintanya sama suami. Banyak juga. Proporsional aja. Kita jadi melupakan ibadah kita kepada Allah. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi intinya kita harus selama nafas masih berhembus gitu ya, masih ada waktu untuk bertaubat, masih ada waktu untuk memperbaiki diri ya. Ketika kita sudah menikah, mendapatkan suami yang memang misalnya kurang solih atau istri yang kurang solihah, masih ada waktu untuk memperbaiki gitu kan. Masih Allah berikan kesempatan, karena ya tadi sampai belum kita meninggal ya masih ada kesempatan suami atau istri kita itu berubah gitu. Jadi dan itu memang ada juga kejadian ya gitu, tiba-tiba di akhir hayatnya baru dapat hidayah gitu ya. Berpuluh tahun, berarti itu atas perjuangan kesabaran seorang istri. Atau misalnya ada ya tadi tiba-tiba di satu kejadian istrinya jadi taubat gitu kan. Nah, akhirnya kembali lagi kepada suaminya gitu, dan akhirnya mereka berhijrah bareng gitu. Itu ada cerita yang seperti itu. Berarti dua-duanya memang wanita baik, laki-laki baik, dan dipersatukan kembali di dunia. Intinya adalah proses gitu ya, proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.